Sumatera merupakan pulau terbesar ke-6 di dunia dan ketiga di Indonesia. Di sekujur tubuhnya terkandung berbagai potensi alam dan komoditas yang melimpah, seperti sawit, karet, kopi, minyak bumi, batu bara, atau gas bumi. Dan ia menjadi kontributor produk domestik bruto terbesar kedua di Indonesia dengan 22,21% pada 2015. Selama ini, ujung dan pangkal Sumatera terhubung melalui 3 jalur darat, yakni lintas timur, tengah, dan barat. Untuk memaksimalkan supply chain system di Sumatera, maka konektivitas di antara wilayahnya perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah pun menerbitkan peraturan untuk membuat jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Bakauheni di Lampung sampai Banda Aceh, yang membuat waktu tempuh menjadi jauh lebih singkat. Dalam peraturan ini, jalan tol Trans Sumatera dikerjakan melalui pembangunan 24 ruas jalan tol yang panjangnya mencapai 2.704 km. Pada tahap pertama, terlebih dahulu akan dibangun 8 ruas jalan tol. Akhir 2019 adalah jangka waktu paling lambat untuk pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol tahap pertama ini. Secara keseluruhan, ia ditargetkan selesai pada 2024. Sejauh ini, jalan tol yang telah tergarap adalah sekitar 1.065 km dengan 564 km ruas konstruksi dan 501 km ruas operasi. Proyek jalan tol ini dikerjakan oleh PT Hutama Karya yang kemudian mendapatkan hak pengusahaan jalan tol selama 40 tahun. Kementerian Keuangan mencatat bahwa jalan tol Trans Sumatera ini memberikan dampak multiplier terhadap output dalam perekonomian sebesar 1,70. Dampak output per tahun atas adanya pembangunan ini juga setara dengan 2,2% produk domestik regional bruto di Pulau Sumatera. Adapun penyerapan tenaga kerja atas pembangunan jalan tol setara dengan 2,4% tenaga kerja di Sumatera. Jalan tol ini juga diperkirakan meningkatkan nilai properti dan potensi pengembangan perumahan, menekan biaya logistik dan produk, termasuk hasil sumber daya alam, karena waktu tempuh yang menjadi lebih singkat. Ia juga dapat meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk pajak, meningkatkan daya saing produk-produk unggulan bagi usaha kecil dan menengah melalui keberadaan rest area di sekitar jalan tol. Dengan posisi jalan tol Trans Sumatera yang strategis ini, maka keberlangsungan pembangunannya harus dapat dipastikan tidak menemui kendala. Lembaga Manajemen Aset Negara sendiri telah menggelontorkan dana sebesar 10,89 triliun untuk pengadaan lahan jalan. Sementara, Hutama Karya selaku pihak yang ditunjuk untuk membangun jalan tol pada dasarnya siap untuk menawarkan sejumlah ruas kepada Indonesia Investment Authority. Skema yang ditawarkan adalah dalam bentuk divestasi atau pengalihan konsesi untuk jangka waktu tertentu. Dana yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk membangun ruas tol baru di Sumatera. Indonesia Investment Authority sendiri dikabarkan berhasil menggayat 3 entitas global untuk berinvestasi di jalan tol dengan dana 3,75 miliar dolar Amerika Serikat atau 54 triliun rupiah. Jika dana ini dapat digunakan untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera, tentu itu kabar yang menggembirakan. Dan ia dapat menjamin keberlanjutan pembangunan jalan tol selesai dengan cepat.